Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan eh, pengembangan aplikasi berbasis web. Sekarang sudah masuk ke sesi 9. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS ya. Nah, setelah UTS ini insya Allah yang akan dibahas atau yang akan kita diskusikan itu mengenai PHP ya, PHP tingkat lanjut. Nah, sekarang ini akan membahas mengenai eh, struktur if dan struktur pengulangan. Nanti setelah ini, insya Allah akan dibahas mengenai koneksi dengan database dan kita mencoba untuk manajemen data melalui PHP ya. Lalu setelah itu, insya Allah nanti juga akan diberikan pembahasan mengenai CI atau kode igniter. Oke, kita akan mulai. Akan dibahas mengenai sesi 9 ini. Ini mengenai struktur kontrol dalam PHP. Lalu ada optimasi eh, program dalam PHP, dan terakhir itu ada fungsi include. Oke. Yang pertama, struktur kontrol dalam PHP itu ada kondisi if. Nah, ini sepertinya sudah tidak asing ya dengan istilah if gitu. Mungkin di eh, pemrograman atau di bahasa pemrograman yang sebelumnya kalian udah pernah pelajari juga sama ya, menggunakan if untuk struktur kontrolnya. Nah, if ini digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data lainnya sehingga diperoleh suatu value true atau ini nilai yang bernilai benar ya, nilai yang bernilai benar atau jika kondisi terpenuhi. Dan value false itu jika nilai bernilai salah ya, atau jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini strukturnya atau template-nya if. Nah, itu ada kondisi. Kondisinya apa kita bisa jabarkan ya, lalu jika kondisinya terpenuhi, lalu eh, nah statement ini yang akan dieksekusi ya. Nah, oke. Else if berarti ini menggunakan struktur if bersarang, dalam artian ada lebih dari satu kondisi ya yang akan diujinya. Nah, di sini berarti kita ada satu, dua, tiga ya, ada tiga kondisi. Nah, terakhir ada else, ini jika kondisi satu, kondisi dua, atau kondisi-kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi semuanya, maka else inilah yang akan dieksekusi ya, atau statement yang ada di else ini yang akan dieksekusi. Nah, contohnya seperti ini. Eh, di sini saya punya variabel nilai ya. Nah, variabel nilai ini saya masukkan angka 60 ya. Lalu saya buat eh, struktur kondisinya. Nah, di sini jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya A. Lalu, lalu ada else if-nya, kondisi yang kedua, jika lebih dari atau sama dengan 70, maka grade-nya B dan seterusnya. Nah, maka di sini karena saya punya angka 60, nah berarti ketika kita diuji ke sini, dia gak masuk ya. Berarti dia loncat ke kondisi selanjutnya. Dia juga gak masuk. Nah, loncat lagi ke kondisi selanjutnya. Nah, ini udah bernilai true, ya, si nilainya dia lebih dari sama dengan 50 ya. Maka ini yang akan dieksekusi dan struktur yang ke bawahnya itu tidak akan dijalankan. Seperti itu ya teknisnya. Lalu di sini kita tampilkan nilai Anda, berarti dia memanggil angka yang ada di variabel nilai di sini, lalu memanggil grade-nya. Nah, karena grade-nya ini yang tadi bernilai true-nya di sini, grade-nya adalah C. Ya, maka di sini yang dipanggilnya adalah C. Nah, ini hasil outputnya. Sederhana ya untuk if, dan ini struktur if ini bakalan sering digunakan ya di pemrograman tingkat lanjut nanti di PHP-nya. Insya Allah itu di minggu depan nanti kita akan mulai berkoneksi dengan database atau mulai menggunakan eh, basis data ya dalam membuat aplikasinya. Terus istilahnya itu CRUD ya, create, read, update, dan delete. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini struktur kontrol dalam PHP itu ada pengulangan. Nah, ini juga eh, perintah-perintahnya hampir sama dengan bahasa yang lainnya. Ada for, ada do, eh, ada do while ya.
Nah, si pengulangan dengan for, pengulangan dengan menggunakan for memberikan pernyataan bahwa eksekusi program akan dilakukan berulang sesuai dengan kode program yang dimasukkan pada for tersebut. Nah, di sini yang disebut dengan inisialisasi, setelah ini for, sudah ada inisialisasi statement, ini pernyataan awal atau kondisi awal dari suatu iterasi. Nanti ada contohnya setelah ini ya. Lalu selanjutnya ada conditional expression dituliskan seperti kondisi if ya. Lalu repetition pernyataan pengulangan karena bisa diisi dengan increment ya atau misalnya decrement. Dalam artian ini pengulangannya apakah bertambah atau berkurang ya si angka tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oke, kita punya 3 variabel ya. Ada var awal, var akhir, dan jumlah. Lalu var awal diisi dengan nilai 1. Ini. Lalu var akhir diisi dengan nilai 10 dan jumlah diisi dengan nilai 0. For, nah di sini kita buat sebuah variabel, variabel i, di mana i ini biasanya digunakan untuk variabel pengulangan sih. Sebenarnya bebasnya mau i atau apa, tapi di istilah pemrograman biasanya menggunakan istilah i. Var awal, nah berarti ini nilai inisiasinya seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan ya inisiasi, kondisi dan repetisi. Nah, lalu ini adalah kondisinya yang akan yang akan diuji ya, kondisi yang akan diujinya apakah si pengulangannya itu sudah memenuhi kondisi atau belum. Lalu ini repetisi ya, repetisi itu apakah si pengulangannya itu bertambah atau berkurang. Nah, kalau dengan tanda plus plus seperti ini berarti itu increment, auto increment. Ya, dia akan bertambah secara otomatis ya 1, 2, 3, 4 gitu si pengulangannya. Oke, selanjutnya di sini si jumlah itu akan ditambah ya dengan variabel i itu sendiri ya. Itu. Jadi nanti ketika pengulangannya otomatis bertambah, nah si angka yang ada di jumlahnya itu juga akan otomatis bertambah ya. Karena i di sini dia akan increment nantinya. Increment sampai pada angka atau sampai pada kondisi yang ada di for ini ya terpenuhi ya, kurang dari atau sama dengan var akhir. Var akhir berarti 10 gitu. Ya, lalu ditampilkan di si variabel jumlah itu, si nilai yang di variabel jumlah, lalu ditambahkan koma di situ untuk menambahkan si angka selanjutnya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang diulangnya lihat nih, si jumlah itu yang pertama adalah 0 kan ya. Nah, 0 ditambah i. Nah, itu berarti ini masih di angka 1 ya, pengulangan yang pertama. Itu. Jadi 1 ditambah 0 ya, karena jumlahnya masih 0. Oke, berarti si jumlah ini 1, 0 tambah 1, oke, jadi 1. Nah, lalu yang kedua, berarti si ini berarti 2 ya. Si 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 pengulangan yang kedua berarti variabel i ini bernilai 2. Si jumlahnya tadi itu adalah 1. Berarti 1 tambah 2 hasilnya 3. Gitu. Ya. Lalu di pengulangan yang ketiga berarti si variabel i ini bernilai 3. Si jumlah ini tadi bernilai 3. Berarti 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Nah, struktur kontrol dalam PHP pengulangan selanjutnya itu ada while dan do while. Nah, ini serupa dengan for namun sedikit berbeda cara penulisannya. Jadi intinya fungsinya sama untuk pengulangan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini struktur contoh do dan do while ya disatukan dalam satu script dan hasilnya juga sama ya ini. Nah, kita bisa lihat strukturnya kita masih sama dengan menggunakan 3 variabel ini dan angkanya juga sama. Nah, lalu jumlah ini sorry. Nah, di while di sini ini adalah kondisi ya. Kondisi untuk pengujian pengulangannya. Gitu. Jadi jika si pengulangannya sudah memenuhi kondisi ini, maka pengulangan akan berhenti ya. Di mana var akhir ini adalah 10, berarti pengulangannya dia sampai ke 10. Ya, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini seperti tadi perhitungannya jumlah, ini masih 0, var awal itu 1, berarti 0 ditambah 1, nah dari si jumlah ini pada awalnya dia bernilai
satu dan seterusnya ya. Nah, lalu yang selanjutnya menggunakan do while. Nah, di sini kalau do while itu berbeda dengan while ya. Kalau while itu kita uji dulu sih atau kita tentukan dulu si loopingnya ya, perulangannya kita tentukan. Kalau do while itu kita lakukan dulu looping baru diuji eh, ke kondisinya. Nah, makanya di sini while-nya itu ada di akhir. Nah, jadi dilakukan dulu looping, lalu masukkan ke uji. Nah, jika pengujiannya ternyata bernilai true, maka pengulangan akan berhenti. Nah, sama aja sih perhitungannya ya. Ini, cuman perbedaannya ada dari sintaks eh, do while dan do ya. Sorry, while dan do while ya. Ini while-nya, nah ini do while. Gitu. Nah, perbedaan yang mendasar antara while dan do while ya. While dimulai dengan pengecekan kondisi sehingga isi dari loop tersebut tidak akan dilakukan jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, kalau do while itu sebaliknya ya. Dia akan melakukan isi dari loop tersebut untuk proses iterasi yang pertama. Kemudian setelah iterasi pertama selesai dilakukan, barulah dicek apakah iterasi kedua sudah memenuhi kondisi untuk melakukan iterasi selanjutnya. Nah, di sini maksudnya kondisi iterasinya. Selanjutnya ada optimasi program dalam PHP. File-file PHP yang ada pada web pasti memiliki program yang general, artinya dia bersifat umum lah, atau sering dipanggil. Dengan optimasi program, maka fungsi atau modul program yang sering digunakan atau general template akan dipisahkan dan akan membentuk file tersendiri. Dalam object-oriented programming, ya, program bertipe general itu diibaratkan sebagai objek. Nah, pemanggilan program tersebut menggunakan perintah include. Nah, dalam arti, misalkan kalau kita mau buat sebuah perintah untuk koneksi ke database, nah itu kita tidak perlu untuk memasukkan ke setiap script webnya ya, dari script halamannya gitu, nggak usah, kita pisahkan aja menjadi satu file tersendiri di mana misalkan kita bisa kasih nama koneksi.php misalkan. Nah itu nanti kita bisa panggil di setiap halaman webnya, jadi nggak perlu untuk menulis ulang kode program tersebut. Nah, include dalam PHP. Dengan menggunakan perintah include akan mengefisiensikan file PHP. File PHP yang berukuran besar atau banyak fungsi akan dibagi menjadi beberapa file-file yang lebih kecil, yang nantinya file tersebut dapat disatukan dengan memanggil nama filenya saja. Nah, untuk penulisan perintah include, di sini include lalu diikuti dengan path dan file name. Nah, path ini lokasi di mana atau folder di mana file yang akan kita rujuk itu atau yang akan kita masukkan atau yang akan kita include itu berada ya. Lalu file name-nya berarti nama dari file yang akan kita panggil tersebut. Include file biasa digunakan untuk pembuatan menu template seperti header, footer, atau lab content ya. Alasan menggunakan include yang pertama program yang terstruktur, dua kode yang dapat digunakan berulang-ulang. Jadi intinya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan satu atau file-file PHP-nya. Nah, ini gambarannya misalkan ya. Saya mau mengkoneksikan ke database. Nah, saya punya file koneksi dan saya di sini ada file untuk eh, apa login ya, file login. Nah, yang ini untuk loginnya. Nah, ini dia koneksi ke database-nya. Nah, ini masih menggunakan PHP versi 5 ya, masih menggunakan fungsi MySQL. Kalau sekarang itu MySQL ya, menggunakan MySQL Connect. Nah, jadi kalau kita include ke DB connection, nah ini file namanya file DB connection, dia akan membentuk seperti temporary copy seperti ini ya. Nah, jadi file yang ada di dalam DB connection ini dia akan gabung dengan file loginnya ini ya, login.php seperti ini. Tuh. Dan ini pasti nantinya bakal sering digunakan ya di dalam proses pembuatan aplikasi web. Oke. Untuk pembahasan mengenai struktur kontrol yang ada di dalam PHP dan ada fungsi include, lalu ada optimasi program webnya. Nah, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Seperti biasa, nanti diskusi bisa kita lanjut di grup WhatsApp atau di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.